Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah belajar membuat kontainer kontainer web server dan database menggunakan perintah dockeran. Kali ini kita akan belajar membuat kontainer, masih sama kontainer web server Apache dan database MySQL juga, cuman dengan cara yang berbeda, yaitu menggunakan Docker Compose. Oke, kita bisa langsung mulai ya, langsung aja. Kita start dulu VM-nya. Ini VirtualBox sudah saya buka, tinggal nyalakan lagi yang VM host container ini. Oke, sambil nunggu booting ya, saya jelaskan dulu langkah-langkahnya. Jadi nanti yang pertama harus kita lakukan adalah kita stop dan delete dulu kontainer-kontainer yang sebelumnya sudah di-create menggunakan dockeran ya, kontainer web server Apache dan MySQL ini. Lalu berikutnya kita akan install Docker Compose, baru kita bisa menjalankan Docker Compose. Oke, sepertinya VM-nya udah hidup nih. Oke, sudah nyala ya. Jadi kita minimize saja langsung ya, kita minimize, terus kita SSH ya, seperti yang di modul nih. SSH dulu, SSH ke servernya pakai terminal. Ini saya minimize dulu ya, nanti kita buka lagi gampang. Nah ini VirtualBox-nya saya minimize saja biar layarnya bersih ya. Oke, kita gedein dulu konsolnya biar nyaman. Oke, jalankan SSH spasi username-nya IP servernya. Pokoknya kalau SSH-nya udah aktif itu kita akan menggunakannya pakai SSH terus. Oke, ini saya sudah masuk ke VM host container ya, yang ada di VirtualBox tadi. Kita cek kontainer yang running, sudo docker ps-a, masukkan passwordnya. Nah, di sini ada dua kontainer ya, kontainer MySQL server sama kontainer Apache web. Ini statusnya up, artinya dia running ya. Jadi kita stop dulu dua-duanya. Sudo docker stop MySQL server. Oke, sekarang sudo docker stop Apache web. Oke, cek lagi docker ps-a. Nah, statusnya sudah exit ya, artinya kontainer ini sudah mati, tapi statusnya masih ada, jadi belum terhapus. Nah, karena kita akan create ulang menggunakan Docker Compose, jadi kita harus delete dulu biar nggak tabrakan, karena kita mau pakai port yang sama. Sudo docker rm, terus nama kontainernya ini MySQL server. Sudo docker rm lagi, kontainer yang kedua Apache web. Sekarang cek sudo docker ps-a. Nah, sudah tidak ada kontainernya running. Nah, sekarang saatnya kita install paket Docker Compose agar kita bisa menjalankan Docker Compose di VM ini atau di server ini ya. Ini di modul sudah saya sediakan ya. Jadi cara untuk menginstalnya simpel nih. Sudo apt update, lalu jalankan sudo apt install Docker Compose plugin -y ini copy. Nah, tinggal di copy aja. Kalau tidak mau ketik ulang, tinggal di copy aja. Jalankan dulu sudo apt update. Ini adalah perintah untuk melakukan update repository. Jadi syaratnya laptop harus terkoneksi ke internet ya. Jadi kalau laptop sudah terkoneksi ke internet, karena VM-nya ada interface NAT, otomatis VM host container ini bisa terkoneksi ke internet. Oke, sudah. Sekarang tinggal dipaste yang tadi ya. Nih, sudo apt install Docker Compose plugin -y. -y itu artinya yes ya.
Ini tinggal di install ya. Ini paket yang dibutuhkan untuk menjalankan Docker Compose. Nah, ini akan mendownload paketnya dari repositorinya Ubuntu. Nah, oke, proses. Oke, selesai. Nah, di sini Docker Compose sudah terinstall, jadi kita bisa membuat kontainer menggunakan Docker Compose. Oke, kita ikuti modul aja biar sama ya. Nah, pertama langkah yang akan dilakukan adalah kita cek dulu versi Docker Compose-nya ya. Nih, sudo docker compose version. Nih, sama kayak di sini. Langsung aja sudo docker compose version. Di sini yang terinstall versi 2.35.1. Sama apa enggak? Oh, sama ya. Artinya tidak terlalu jauh dengan modul. Nah, langkah berikutnya kita buat folder projectnya. Jadi seperti saat kita membuat aplikasi web kayak gitu kan, kita biasanya bikin folder project apa gitu kan. Nah, kita karena mau bikin Docker Compose yang isinya kontainer web server dan kontainer database, kita bikin aja ini web stack namanya. Oke ya, jadi kita copy aja. Nih, mkdir web stack. Jadi kita bikin folder web stack. Nah, lalu kita masuk ke dalamnya jadi web stack. Nah, kita lihat lagi. Nah, berikutnya kita bikin file dockercompose.yml di dalam direktori web stack ini. Nah, ini saya jelaskan ya. Nano itu adalah editor. Nah, editor di Linux nggak cuma Nano ya, bisa Vim, bisa Pico, banyak. Nah, kita pakai Nano aja yang paling familiar ya. Nano spasi nama filenya yaitu docker-compose.yml. Jangan sampai salah nama ya. Nah, oke. Nah, ini kita sudah masuk ke editor Nano. Ini ketika udah muncul GNU Nano 7.2. Nah, ini versinya. Nah, kita masukkan script compose-nya di sini. Nah, script compose ini harus hati-hati ya. Tidak boleh kurang spasi, lebih spasi, itu akan error. Nah, ini sudah saya sediakan, tinggal dikopas saja. Nanti saya jelaskan ya. Sorry, ini copy aja. Nah, ini kita copy aja. Nah, paste. Nah, kita lihat ya, scroll ke atas. Nah, ini ya urutannya ya. Yang atas itu service, terus servicenya ada Apache yang mau kita bikin. Ini akan ada dua ya, servicenya Apache dan MySQL. Nah, Apache ini akan menggunakan image HTTPD versinya terakhir ya, latest. Container name-nya akan kita beri nama Apache Web seperti tadi yang kita buat menggunakan Dockeran itu ya, yang tadi kita hapus. Nah, port mappingnya itu masih sama, port 80 di mapping ke port 80. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya ya. Jadi 80.280 ini artinya adalah port 80 yang ada di host, dalam artian kalau di sini berarti port 80-nya host container akan di mapping ke port 80 yang ada di image ini, di kontainer Apache ini. Kenapa 80? Karena default port dari Apache itu adalah 80 ya. Jadi port 80 yang ada di host itu akan di mapping ke port 80 yang ada di kontainer. Ini kalau misalkan diganti port 81 pun bisa, nanti berarti aksesnya pakai port 81. Pakai port misalkan 9000 itu juga bisa, nanti aksesnya pakai port 9000. Kita sesuaikan ya. Karena ini berhubung kontennya masih cuma satu, kontainer Apache-nya cuma satu, ya kita samakan aja dengan port defaultnya biar lebih simpel. Restart unless stop ini artinya ketika hostnya itu restart, dalam artian host kontainernya ini, VM-nya atau servernya ini restart, dia akan otomatis up. Jadi kontainernya juga akan hidup kembali menyesuaikan ketika server itu. Volume di sini ada, ini perhatikan ya, .html. Nah, terus di sini titik 2 USR local apache htdoc. Nah, ini artinya folder HTML yang ada di directory web stack itu nanti akan
mapping atau di binding ya, bukan di mapping ya kalau directory, di binding ke USR lokal Apache htdocs. Jadi biar isi dari folder HTML yang ada di web stack ini akan terbaca di kontainer seolah-olah berada di sini. Jadi di mounting ke sini istilahnya. Jadi diarahkan ke sini. Jadi nanti di dalam kontainer Apache ini direktori USR lokal Apache 2 htdocs ini isinya akan sama dengan direktori HTML yang ada di folder web stack ini. Ini direktori HTML belum kita create, nanti kita create setelah kita nge-create Docker Compose ini. Oke, berikutnya terkait dengan service berikutnya ya. Ini service pertama tadi Apache, service kedua adalah MySQL. Nah, di sini image yang akan digunakan adalah MySQL versi 8, kontainernya MySQL server. Ini sama parameter restartnya, jadi unstop ya. Terus ini ditambahi MySQL root password, jadi ini environment untuk mengset root dari password MySQL-nya. Nah, karena ini masih belajar ya, pakai root 1, 2, 3 tidak masalah, tapi kalau untuk yang production nanti tidak saya rekomendasikan menggunakan password seperti ini karena akan mudah dibobol. Jadi gunakan password yang aman. Untuk port mappingnya pakai port 3306 di mapping ke 3306 sama kayak tadi penjelasannya. Kenapa 3306? Karena ini menggunakan MySQL. MySQL itu default portnya adalah 3306. Berhubung ini MySQL-nya di sini cuma satu, jadi port di host yang di mapping ke kontainer kita samakan aja 3306 yang ada di host kontainer di mapping ke 3306 yang ada di kontainer MySQL tentunya. Nah, untuk di sini ada volumenya namanya MySQL strip data. Nah, kalau bentuknya seperti ini, strip MySQL strip data nanti artinya Docker Compose ini akan nge-create volume MySQL data akan di mounting ke atau di binding ke varlib MySQL, yaitu direktori MySQL yang ada di kontainer. Nah, ini deklarasi ya, jadi ada volume titik 2 MySQL strip data. Jadi akan Compose ini akan nge-create volume MySQL strip data. Oke, kita simpan dengan perintah seperti ini ya. Untuk simpan menggunakan nano ini menggunakan write out ya, istilahnya write out untuk Ctrl O terus enter. Untuk keluar jadi menggunakan Ctrl X. Nah, di sini kita sudah keluar dari editor nano. Oke, langkah berikutnya ini sama di sini ya. Jadi karena tadi kita di Compose-nya itu ada direktori HTML, kita create direktori HTML juga di folder web stack ini. mkdir HTML. Oke, nah berikutnya kita akan memasukkan indeks di dalam HTML ini. Ini pakai perintah echo aja paling cepat ya. Pakai nano juga boleh. Jadi diedit ya, tadi masuk ke HTML CD dari CD HTML, terus kalau udah di direktori HTML kita bikin nano index.html. Pakai cara seperti itu juga bisa. Nah, ini biar kita punya cara lain ya, biar wawasan kita luas. Nah, ini saya terangkan. Nah, echo spasi titik 2 petik atas petik 2 ini, terus H1 Apache via Docker Compose ini tutup H1, terus titik 2, terus ada kurung siku ke kanan terus ada HTML/index.html. Itu artinya gini, echo itu artinya akan memasukkan Apache via Docker Compose ini. Jadi akan memasukkan semua teks dalam tanda petik ini ke file index.html yang ada di folder HTML. Jadi index.html ini akan otomatis ke create nantinya. Oke. Kita klik enter langsung. Nah, oke. Ini sudah. Kalau sudah, sekarang kita jalankan perintah docker compose up main d ya. Ini untuk menjalankan kontainernya. Sudo docker compose. Ini minimize dulu aja. Sudo docker compose up main d. Nah, ini artinya adalah sudo docker compose up itu artinya perintah untuk menjalankan semua sintak yang ada di file docker compose.yaml ini. Terus main d itu artinya ini akan dijalankan di background gitu. Nah, ini
jadi otomatis tercreate ya. Nah, kalau udah kita bisa cek sudo docker compose ps. Nah, di sini sudah tercreate ya. Ada apa namanya, 2 kontainer nih, saya perlebar aja biar mudah ya. Nih. Jadi sudah dengan Docker Compose ini kita sudah nge-create 2 kontainer, kontainer Apache Web dan kontainer MySQL Server. Pakai perintah Docker ps-main-a juga akan muncul nih, sudo docker ps-main-a juga bisa. Nah, jadi kalau pakai perintah docker ps-main-a yang akan muncul seperti ini ya, kontainer ID urutannya saja yang berbeda. Nah, image, comment, kontainer ID, image yang digunakan, comment yang ada di dalam image, terus creatednya kapan, statusnya up, port mappingnya tadi. Nah, container name itu ada di belakang nih kalau pakai Docker Compose Docker ps-main-a. Nah, sedangkan kalau pakai perintah sudo docker compose ps, itu yang akan muncul adalah yang paling depan adalah nama kontainer. Yang perlu diperhatikan, jika menggunakan sudo docker compose ps, itu pastikan menjalankan perintah ini ada di dalam direktori di mana file compose-nya itu ada. Di sini karena file compose-nya itu ada di direktori webstack, maka saya menjalankan sudo docker compose ps-nya ada di direktori webstack di sini kan. Nah, sekarang kita tes ya. Pertama testing Apache dulu. Buka browser. Nah, buka IP-nya ya, 192.168.56.11. Nah, karena Apache portnya default ya, enter aja langsung. Nah, jika sudah muncul seperti ini, Apache via Docker Compose, itu artinya proses membuat kontainer menggunakan Docker Compose itu sudah berhasil. Oke, berikutnya untuk ngetes MySQL kita bisa pakai perintah sudo docker exec main it, terus nama kontainer MySQL nya tadi apa ini ya, nama kontainernya MySQL strip server, MySQL strip server, terus jalankan perintah untuk login MySQL main u root main p, passwordnya root 123. Oke, jika sudah masuk ke prompt seperti ini ya, ada prompt MySQL di sini, artinya kita sudah berhasil masuk ke kontainer MySQL yang sudah di-create menggunakan Docker Compose tadi. Kita bisa jalankan perintah MySQL ya, show database misalkan. Nah, ini perintah MySQL ini. Terus misalkan kita bikin create database komputasi awan. Nah, kita show database. Nah, jadi MySQL sudah bisa digunakan sampai sini. Untuk keluar tinggal ketik quit. Sudo docker compose ps. Untuk melakukan stop atau untuk menghentikan stack ini, Docker Compose ini, nah karena ini dalam satu stack ya, kita bisa menghentikan langsung dengan perintah sudo docker compose down. Nah, jadi tadi untuk menjalankan perintahnya up, untuk mematikan compose-nya perintahnya sudo docker compose down. Nah, simpel ya. Untuk menjalankan lagi perintahnya sama, sudo docker compose up main d. Nah, simpel kan? Oke, sekian materi terkait dengan pembuatan kontainer menggunakan Docker Compose. Nah, ini bisa dikembangkan. Di sampel ini kita hanya menggunakan 2 kontainer ya, kontainer web dan kontainer Apache Web Server dan kontainer database MySQL. Nah, nanti kita bisa kembangkan di sini. Oke, saya rasa cukup. Nanti akan kita lanjut dengan materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.